Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina Muhammadin mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala thahirin wa ashabihi minal ansor wal muhajirin wa tabi'ihim ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, mbah-mbah, bapak-bapak, mas, sahabat-sahabat semuanya yang kami hormati juga, semua jamaah dzikir nafas yang mungkin bergabungnya di siaran ulang, juga semuanya saja yang tidak dapat kami sebutkan, yang sangat kami hormati. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana limpahan rahmat dari Allah luar biasa tercurah untuk kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, bahkan nikmatnya ihsan, dan memberikan ghirah mahabbah kepada Allah, sehingga kita diperkenankan juga oleh Allah untuk dapat bersama-sama bermuajahah di majelis virtual yang insya Allah penuh berkah. Kemudian sholawat dan salam bapak-bapak sekalian, marilah kita panjatkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paripurna yang ditunjuk langsung oleh Allah sebagai rahmat atas alam semesta, sebagai suri tauladan yang luar biasa untuk kita semua hingga akhir zaman. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas diutusnya salah seorang hamba Allah untuk menyampaikan pelajaran yang luar biasa darinya, dzikir nafas, yang mana melalui masalah dzikir nafas ini kemudian kita belajar untuk sholat lebih khusyuk, untuk puasa lebih khusyuk juga, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa disertai dengan zikir, sehingga dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap ingatan kita dasari dengan sadar Allah. Saya kira apa yang didawahkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, itu sangat benar adanya, bahwasanya tolak ukur seorang manusia itu bisa tercermin dari bagaimana kita bersyukur kepada makhluknya. Ini tadi kita berterima kasih kepada Pak Sito Purwanto, juga kepada sahabat-sahabat dzikir nafas yang selalu tidak lelah untuk saling mengingatkan. Kita bersyukur untuk itu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana yang Mbah Yayin sharekan, Mbah Yayin sampaikan bahwasanya tema kita yaitu kita membahas tentang sholat yang khusyuk, begitu Mbah Yayin ya, sebagaimana yang nanti insya Allah disampaikan oleh Pak Yuli yang telah ngangsu kawero lebih langsung ke punjernya, ke Pak Pur begitu, langsung ke sana ke Padepokan, jadi kita bisa ditulari lah semoga pada malam hari, dan itu benar-benar tertular kepada praktek kita di kehidupan sehari-hari, karena sholat itu bisa menjadi acuan utama, sebagaimana para ulama kita mengingatkan bahwa kelak di alam barzah yang pertama-tama ditanyakan ya sholat kita. Sholatnya apik ya insya Allah lain-lainnya
katut api kan begitu. Nah, belajar untuk sholat khusyuk inilah yang memang benar-benar perlu kita pelajari betul. Karena Allah sendiri sudah memfirmankan dalam Al-Quran, sudah dinas, bahwasanya khusyuk itu berat. Berat Bapak Ibu, bukan berarti itu suatu halangan yang mengharuskan kita untuk tidak sholat. Meskipun berat, ada pengecualian di sana, yaitu bahwasanya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk itu tadi, yang apa namanya, yang menerima Allah padanya itu. Nah, tentu ini menjadi PR berat, ya PR besar untuk kita semua sepanjang ayat. Rasulullah itu mengingatkan bahwasanya belajar itu ya minal mahdi lalahdi, dari kita lahir sampai tutup usia. Maka dari itu sangat wajar dan memang sudah sangat seharusnya pada malam hari ini kita terus menyambung saling mengingatkan bahwasanya khusyuk itu begini dan lain sebagainya, karena kita memang nggak lepas daripada kelalaian. Bagaimana firman Allah juga yang bersumpah demi waktu itu, wal asri innal insana lafi khusrin, semua manusia itu sungguh-sungguh rugi sebenarnya, kecuali ilalladzina amanu, yang beriman, amil sholihat, beramal soleh, dan saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebagai mukaddimah kita nggak berpanjang lebar, seperti biasa langsung kita ikuti penyampaian dari yang bertugas pada malam hari ini, yang akan menemani kita, membersamai kita, yakni insya Allah Pak Yuli. Kemudian nanti setelah Pak Yuli menyampaikan apa yang menjadi tugas beliau, amanah beliau, kita nanti saling tambal sulam, kita nanti saling mengisi, kita nanti saling berjagongan, berinteraksi, boleh bertanya, boleh menambahkan, dan lain sebagainya. Kita santai saja. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho Allah, benar-benar diridhoi oleh Allah. Rasulullah pun turut meridhoi, sehingga menjadi nilai kebermanfaat, keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Maka dari itu, mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, adalah kita sama-sama buka dengan bacaan Ummul Quran. Yang pertama tentu kita sebagai wujud syukur, fadilah Fatihah. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya Allah sudah menyatakan bahwasanya setiap huruf dalam Al-Quran itu ada 10 rahmat. Nah, yang mana tentu rahmat ini rahasia Allah, dan kita mengikuti saja apa yang Allah firmankan. Kita mohonkan kepada Allah rahmat-rahmat itu nanti tersebar, satu untuk Rasulullah, kemudian kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para ulama billah, kepada seluruh muslimin, kepada guru-guru kita, kepada para pendahulu kita, khusus kepada Pak Pur dan jamaah dzikir nafas. Ala hadziniyah ya Allah, wa binnatin kulli sholihah ya Allah. Al-Fatihah. Sumailah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja menyambung dari pembukaan, langsung saja kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh yang bertugas, yang Pak Yuli, insya Allah. Monggo Pak Yuli, waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya akhiri dahulu, nanti insya Allah sambung menyambung berikutnya. Monggo Pak Yuli, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Mangkatu. Turun sik. Kagem saudaraku, para sesepuh, ugi bini sepuh yang saya hormati, juga saudaraku semuanya yang ada di DNSA yang saya banggakan, pada malam yang penuh barokah ini kita semoga Allah tetap diberi kenikmatan, utamanya nikmat iman, Islam ihsan, juga nikmat zahir batin merupakan kesempatan sehingga kita dipertemukan Allah, ditakdirkan Allah dapat bertemu di sini rangka kita bersama-sama saking saling memberi dan menerima dalam hal kegiatan sholat khusyuk. Namun sebelumnya saya nanti akan menyampaikan tentang sholat khusyuk sesuai dengan kemampuan saya. Nanti tolong yang lain untuk memberikan, untuk menambah atau bagaimana agar sholat kita yang kita jalan sehari-hari agar bisa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentang sholat khusyuk ini selama hidup sudah seringkali saya belajar sholat khusyuk di sana kemari. Namun akhir-akhir ini ya kalau Pak Pur kan sudah di share group pernah ada sholat khusyuk seperti itu. Dan itu ya baru kali ini saya bisa menikmati, bisa menerima yang namanya sholat khusyuk dari Pak Pur. Itu bersyukur saya, benar bersyukur. Lainnya hanya gimana ya, yang penting nggak bisa popo terus kayak wis. Jadi setelah ini tidak membekas. Tapi kalau Pak Pur, setelah kita menjalani bela sholat khusyuk, itu dalam kehidupan memang ada perubahan, Pak. Perubahan ya sekali-kali ya perubahan hati itu so lemes, jasad itu loh Pak, lemes, itu lemes. Kita hal pemikir juga lemes, gitu. Itu kesadarannya itu meningkat, iman meningkat, kesadaran juga meningkat, itu yang luar biasa. Berpengaruh pada ATP, berpengaruh pada amanah. Jadi amanah yang Allah berikan pada saya, ya alhamdulillah saya menjalani dengan kemampuan saya itu yang sangat berperubahan dalam amanah itu. Keluarga juga begitu sama saja. Oke lah. Jadi untuk sholat khusyuk ini yang ditekankan adalah pertama itu untuk berserah diri. Jadi kalau dalam sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu berserah diri. Terus itu disertai dengan kesadaran. Jadi memang indah sekali sholat. Itu tujuan utama adalah satu, berserah diri, dua, itu sadar. Sadar artinya kita sadar yang memberi hidup. Nah, kita sadar yang menyelamatkan Allah. Itu loh. Jadi itu kan kalau orang Jawa, jogo sholat kulo, ibadah kulo, pejah besang kulo hanya untuk Allah. Milik Allah, diserahkan dengan kesadaran. Nah, kesadaran. Jadi sadar dari dalam hati itu meluruh. Nah, itu sedangkan tujuan sholat itu menurut Pak Pur, saya juga masuk cocok itu. Gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah untuk menginstal
untuk menginstal pikiran, untuk menginstal perasaan, untuk menginstal jasad, itu agar mempunyai kesadaran kepada Allah. Itu luar biasa, ini luar biasa. Jadi dengan kita melakukan sholat khusyuk, itu pikiran jadi sadar Allah, perasaan sadar Allah, otak besar sadar Allah, otak kecil sadar Allah, jasad juga sadar Allah. Itu loh yang membuat saya itu luar biasa. Jadi kalau nggak bisa. Jadi nanti dengan kesadaran secara utuh, jasad, jadi mulai dari otak, dari perasaan, pikiran, jasad termasuk yaitu sadar. Itu yang sing ngubah nyambekan ya Allah, sing ngubah nih jantung ya Allah, sing mompa darah Allah, sing menggerakkan paru-paru Allah, sing iso nekuk ya Allah, sing iso nyujudnya ya Allah, sing ya semua itu dari Allah. Itu dibentuk kesadaran agar jasad kita mulai dari jiwa naiknya ke ruh atau hati dan jasad itu agar sadar ke Allah semua. Itu ya tidak gampang itu. Waduh. Bentar. Ya, oke, ya. Masuk ya Pak ya. Itu tidak gampang. Ya. Tapi menginstal sadar Allah ke seluruh tubuh itu butuh waktu. Tidak serta-merta salat langsung salat, enggak. Itu butuh waktu, butuh belajar. Butuh belajar. Ini kok enggak bisa ya. Jadi tujuan pokok pertama sholat itu adalah dasarnya berserah diri dan sadar. Nah tujuannya lagi itu untuk menginstal agar seluruh anggota tubuh kita mulai dohiran babatinan termasuk yaitu dari pikiran, perasaan, jasad, semua itu sadar Allah semua. Itu. Jadi yang dikatakan khusyuk kalau di surat 46 itu kan itu kan orang khusyuk ketika sholat ketemu dengan Tuhannya. Tapi kalau kan tidak bisa itu diganti dengan sadar, ya. Dengan kesadaran sadar dengan Yang Maha Kuasa, sadar dengan Allah, kan begitu. Tapi mulai dari ketika sholat, ya. Jadi kalau kita mau sholat yang dari wudhu sempurnakan dulu, wudhunya sempurna, ya sekemampuan lah, umumnya lah gitu aja secara fikih. Dan nanti ketika sudah mulai sholat, itu paling tidak kita harus memahami semua bacaan sholat. Jadi mulai dari iftitah, surat, iftitah, awal akhir itu minimal kita tahu maksudnya. Sebabnya gini, sadar itu nanti dikombinasikan. Nanti sadar Allah nanti disambungkan dengan jasa gerakan sholat, disambungkan dengan bacaan sholat. Nah, ini sing agak ya kudu telaten ini. Jadi sinkronisasi antara sadar Allah dengan gerakan sholat jasad dengan apa yang kita ucapkan itu sinkron. Jadi ya diharapkan kita tahu, ngerti maksud yang diucapkan ketika bacaan sholat. Nanti prakteknya sambil jalan.
Nanti ketika nanti sinkron nanti ya soalnya enak. Contohnya begini, kita sudah menghadap kiblat ke barat, oke tenang. Nah, setelahnya pakai usoli bisa enggak bisa enggak? Tujuannya kita sholat satu, menghadap Allah, satu saja. Sholat tujuannya menghadap Allah. Ketika kita oke, pikirannya sudah ya alhamdulillah begitu, raga sudah rileks, ya dari angka aku biasanya yang gulu itu lehernya jangan kenceng, pundak jangan kenceng, rileks. Ini tapi contoh saja, rileks, kita benar-benar siap, langsung sadari sudah manggon, iman manggon, terus kita Allah. Ketika Allah itu lupa, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jiwa kita ketika besar itu lupa, jiwa kita sudah tidak ada apa-apanya sudah. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar kabiro. Ya, Allah Akbar kabiro. Allah Maha Besar. Di situ sangat sempurna besarnya. Ini. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika wajar sukses, ya pastikan insya Allah nanti ke dalamnya sukses. Jadi kita Allah akan tangan itu benar-benar kita sadar yang kita ucapkan, sadar jasad kita, sadar pikiran kita, diinstal, sadar penuh ke Allah, itu rasanya luar biasa. Allah itu maha besar, sempurna besarnya, tidak yang melebih, sempurna. Jadi kita mengakui Allah sempurna kebesarannya, berarti kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita sadar tangan yang menggerakkan Allah, jasa menggerakkan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Terus sampai inna sholati, sampai ini wajah yang benar-benar kita menyadari, sadar yang kita Allah, sadar apa itu, sadar itu keberadaan bingkaian. Nah, di dalam kesadaran itulah bermacam-macam. Sadar kita sholat, menyadari, sadar Allah, pikiran sadar Allah, jasa sadar Allah, sudah tidak ada, kita tidak ada apa-apa nih hadapan Allah, wes pokoknya itu tidak bisa ditulis itu Pak, tidak bisa ditulis. Masing-masing orang menanggapi ya berbeda, tergantung masing-masing keimannya masing-masing. Sampai di mana itulah yang dijalani, tergantung Allah. Kita hanya Allah yang bisa. Nah, terus nanti bisa tanya jawab terus sampai kita ruku. Nah, itu ruku itu kita dan bahwa kita itu harus patuh dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepatuhan kita itu sampai di mana menjadi agama Islam. Ya sholat kita, ya puasa, ya amanah keluarga, ya segala itu memang benar patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah. Makanya sholat, di dalam sholat itu Bentar. Ya, ada gangguan.
Jadi bacaan sholat itu tidak lepas dari subhanallah, alhamdulillah nggak lepas. Coba dari atas. Allah berkabira walhamdulillah wa subhanallah itu ada. Ketika ruku subhana rabbiyal azim itu ada subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, hamdun itu bersyukur. Semuanya tidak lepas dari subhanallah, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wa akbar itu kita memuji Allah, memuji Allah di atas seperti itu. Jadi sholat berarti berserah diri dan sadar. Terus kita turun nanti tajam-tajam. Terus kita sujud. Kita sujud ke Allah. Itu kepala di atas, pantat di atas. Itu bahwa kita benar-benar mengaku keagungan Allah. Kita sujud, tunduk, patuh di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya hanya Allah. Itu dengan hati yang ikhlas, tulus, kita berserah diri. Kita serahkan hidup kita, mati kita, ibadah kita, amanah kita. Serahkan penuh hanya Allah yang bisa. Kita bermenunduk, tunduk kepada setunduk-tunduknya, sehingga kita dapat menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat sombong, takabur, ya kemelinti, ya jumlah itulah. Itu serahkan pada Allah agar hidup kita itu benar-benar dapat menjadi ATP dengan baik. Itu. Jadi itu garis besarnya tentang sholat khusyuk pada Pak. Berarti yang ditambahkan berarti sadar Allah. Terus kita memahami apa yang bacaan dalam sholat itu masuk dalam hati. Terus kita aplikasinya keluar dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita sudah sulit Pak untuk digambarkan. Jadi ketika Allah berasa itu tidak bisa ditulis, itu sayang itu, tidak bisa ditulis. Dia hanya kerendahan daripada Allah, sadari kita ke Allah itu loh, kita tonjolkan. Memang ya sulit untuk mengombinasi antara gerak, ucapan, sadar Allah itu memang perlu belajar itu, sering belajar, pelan-pelan saja belajar itu. Jadi menyatukan satu jadi jiwa yang sadar disebarkan ke seluruh anggota tubuh. Itu. Jadi kita pikirkan begitu, tarik napas, Allah sadar, yang gerakkan napas Allah, yang menggerakkan jantung Allah, yang menggerakkan paru-paru dan sebagainya. Itulah diarahkan dalam sholat. Kalau tidak biasa sholat ya nanti sholat ya teman-teman gitulah. Teman-teman. Jadi tentang garis itu tentang rasa memang tidak iya. Kita Allah yang ya nah itu tulis tidak bisa. Kita berserah diri juga begitu sujud banyak yang bener nikmati sekali bener Pak, nikmat sujud bener. Sadar aku tidak bisa nyapo orang di opo gitu. Terus artinya semuanya milik Allah. Gua bilang di Allah Maha Agung. Di situ biasa ada dua Pak. Ada akbar, ada agung, beda itu. Ya. Agung itu dari besar. Yang agung hanya Allah. Yang besar kita tidak punya apa. Kita kecil di hadapan Allah. Makanya kita sujud benar berserah diri. Ya terserahlah apa yang diminta. Apa minta ampun, diserahkan tergantung pribadi. Itu. Tapi sholat memang ya sangat diperlukan. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, kita sholat itu berserah diri, sadar. Intinya sadar untuk menginstal jasad kita agar pikiran sadar Allah, perasaan sadar Allah, otak besar sadar Allah, otak ada Allah, jasad sadar Allah. Kita menyadari bahwa
yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan napas Allah, menggerakkan jantung, menggerakkan hati Allah semua. Itu nanti bisa sempurna. Jadi sholat khusyuk itu menurut saya itu semua anggota tubuh yang kita miliki sadar itu milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, itu menyembahnya. Jadi kalau kita nanti jasad bisa sadar, hati ruh bisa sadar, kesadaran meluas, semakin besar sadarnya, semakin longgar sadarnya, semakin enak kita menjalani amanah apapun dari Allah SWT. Itu sementara dari saya, monggo Mbah GP yang lain monggo disambung, silahkan monggo. Monggo Mas Dani. Baik, terima kasih sekali Pak untuk uraiannya sangat luar biasa. Ya monggo Mbah atau bapak-bapak yang lain ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan, sangat kami persilahkan untuk memperkaya wawasan kita, untuk memperkaya ilmu kita untuk mematik kesadarannya lebih mendalam tentang Allah, terutama di sholat khusyuk. Monggo bapak-bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak GP, monggo Mbak GP. Nggih. Sambung Mbah GP, sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang dikatakan Pak Yuli tadi bahwa memang kan wastanginu wasobri wasolat ilal astabirun ilal ngalal kosin, itu memang sesuatu yang berat dan sulit kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu orang yang bagaimana? Alati ya dulu ulaku robbahum innahum ilahi rajiun. Orang yang yakin bahwa nanti ketemu sama Allah dan yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Sebab ada banyak yakin. Jadi khusyuk itu sebetulnya orang yang yakin. Lah yakin yang pertama ini tadi supaya penterjemahannya Pak itu akan lebih mudah lagi. Yaitu gerak kan menyatu itu. Nanti kalau sudah tahu ini, kalau mau berarti ekstraknya enak, lebih mudah dan lebih. Jadi ekstraknya sadar dan yakin itu kan karena otomatis Pak, biasanya orang yang sadar itu pasti yakin bahwa ini punyanya Allah. Biasanya ini kalau di pepatah Jawa bisa rumongso itu. Jadi sholat itu kita biasa kan bisa rumongso dulu bahwa kita tidak bisa apa-apa ya Allah. Dan tidak bisa apa-apa ya, kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali kesadaran. Dan saya yakin bahwa nanti saya ini akan dituntun Allah, yakin bahwa kan di kesadaran yang menyadari itu kan kita menyadari Allah yang menggerakkan jiwa, menggerakkan jasad, ya menggerakkan. Kalau tiga ini sudah otomatis waktu kita di itu sebetulnya gerakan Allah lewat mulut kita. Ini nun saya ini tidak ya, nanti ini sharing-sharingan gitu, supaya apa yang diutarakan Pak Yuli tadi itu mau iso pena, iso mengembangkan gerakannya Pak Yuli antara gerakan doa sebetulnya. Coba sekarang panjenengan
istilahnya apa itu, berpikir subhanallah, dari doa entitas juga subhanallah, waktu ruku baca Quran dan sebagainya ruku itu juga subhanallah, waktu iktidal sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar, wa bihamdi itu juga subhanallah, dan memuji kita sujud guna bahasa ya bihamdi tinggi, aku memuji. Kalau kita terus duduk di antara dua, mohon meminta tadi ampuni, dikasih, diangkat derajat saya ya Allah, diberi kesehatan, diberi petunjuk dan diampuni. Berarti kalau dari kita satu baca Fatihah, dua rukuk, tiga empat sujud lima, berarti dari gerakan 5 kali gerakan kita baru boleh diperbolehkan memohon. Sholat itu sudah memberikan, sudah contoh jalur 5 memuji, baru kita memohon. Ini harfiahnya pembelajaran sholat ini adalah, kalau menurut saya, bahwa kita itu harus ber-ATP dulu 5 ATP, 5 amanah yang diselesaikan, baru kita memohon. Tapi kebanyakan beda kan? Jaluk dhisik. Iya, Mbak Gepe. Rumah apa Mbak itu? Iya. Kalau yang kita rumah, berarti aku memuji ya Allah sih 5 kali, baru 1 kali kita ini walaupun tidak tertulis, tapi ya hal ini adalah isari yang tidak pernah dilontarkan. Adab, Pak. Adab. Tidak pernah diutak. Berbahagialah kita belajar pikir nafas ini di paripurnya ini. Ya. Tahu bahwa memuji itu yang nerangnya yang hebat. Kalau kita tarik ke atas lagi ya, wa ma'umiru ila budullah lakum lisal hudin kunafa'a wa yuqimus sholat waktu zakat. Tidak ada perintah kecuali untuk ibadah ikhlas. Di Bayyinah itu loh Mbak. Ya. Yuqimus sholat waktu zakat. Dan bayar zakat. Urut-urutannya benar. Dirikan sholat. Dan akan membuat manusia untuk menjadi khalifah supaya bisa bersaksi dan mengabdi di Al-Baqarah ayat 30. Iqrarobakum lil malaikati dangilu fil ardi khalifah. Urut-urutannya di situ. Kalau sudah ayat 30 ini jadi tarik lagi menjadi kultiupkan ruku, sempurnakan itu tadi penciptaan Adam dan penciptaan kita melalui masing-masing orang tua kita. Itu sebetulnya urut-urutannya di situ. Iya. Kenapa tidak jauhnya ayo golek opakat, ayo golek bondo, ayo golek itu karena urut-urutannya di situ. Itu sekedar. Jadi ini bukan ini. Jadi maka kalau Pak Yuli tadi kita merasakan nikmatnya luar biasa antara gerak doa dan memang kesadaran dan kesadaran ini tadi dibentuk oleh urut-urutan ini tadi, bahwa dari setelah kita itu sadar jasad, sadar roh, dari kesadaran 3 ini tadi, dan kesadaran jiwa timbullah kesadaran yang kita diberi hak mutlak untuk melakukan. Tetapi Pak Al-Mahawa Durhat Taqwa itu
harus sudah ada dulu bahwa sebetulnya takwa dan ujub itu diilhamkan Pak. Jadi sosok langit ujur ya bablas itu akhirnya kita jadi tidak sadar lagi. Jadi itu 10 menit itu dulu, nanti bisa kita sebut lagi kita banyakin atau Mas. Saya tertarik apa itu pembukaannya Mas Julianto. Dilihat dari aspek repetition. Apa jenenge? Pengulangan ungkapan-ungkapan. Menginstal itu ke dalam jiwa kita, membentuk karakter seperti yang dikehendaki Allah dalam ayat Al-Quran. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah sikap luar yang akan kita dapatkan dari sholat. Tapi diperolehnya dengan perjuangan-perjuangan, pengulangan kata-kata yang dituntunkan ke dalam jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita lihat, takbir itu di dalam sholat saja, kalau saya Pak Jul, itulah insan bertapa maha besarnya Allah itu sampai satu rakaat itu 7 kali. Allah kok sampai duduk tahiyat itu 7 kali. Kali itu kalau satu rakaat yang diulang-ulang. Terus setiap gerakan-gerakan sujud itu adalah tasbih, iftitah, tasbih. Insal itu akan berakibat penciptaan karakter kita untuk janji kita pada bacaan iftitah. Bacaan iftitah itu di dalam Al-Quran diceritakan bahwa itu adalah sikap Nabi Ibrahim ketika sudah mendapat pencerahan di dalam lillahi nasri, bahwa semua adalah milik Allah. Maghribaini wa masriqaini, seperti yang ada dalam ayat Ar-Rahman. Luar dua penjuru dunia, barat dan timur adalah milik Allah. Lillahi masriqaini wa maghribaini. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai dua aspek kehidupan, yaitu luar dan dalam, lahir dan batin. Tapi kenyataannya yang selama ini kita terlalu terlibat adalah alladzina ya'lamuna 'anil hayati dunya wa 'anil akhirati hum ghafilun. Kepada soal-soal akhirat terlupakan, soal batin terlupakan. Di dalam sholat inilah Pak Pur mengingatkan pada kita untuk kembali menginstal pengalaman-pengalaman dunia kita, nomor 2 dan jiwa kedalaman batinnya harus kita ungkapkan 5 kali sehari. Adalah mi'rajul mukminin, adalah titian bagi seorang mukmin untuk mencapai sidratul muntaha, yang dikatakan oleh Mas Yuli bahwa sidratul muntaha adalah kesadaran tertinggi yang kita capai dalam 5 waktu sholat. Betapa hebatnya orang-orang yang berserah diri 1 hari 1 malam 5 kali dengan penghayatan yang begitu. Inna awliya illahi la khaufun alaihim wa la yahzanun, itu senada dengan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun walahu ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa berserah diri itu
adalah orang-orang muhsin. Ajr indallahi ajruhu, pada hanya Allah sendirilah ajruhu, imbalannya. Siapa yang berserah diri dengan benar, maka Allah sendirilah hadiahnya. Bukan ganjaran. Ganjaran itu Allah sendiri. Dan bagi mereka adalah sifat-sifat tidak ada takut dan khawatir, bagi mereka adalah salah satu sifat para wali. Jadi benar apa yang disampaikan Mas Yuli itu tentang menginstal bacaan-bacaan itu dalam menjadi sikap, karakter, dan inti dari kesadaran yang kita miliki. Kesadaran yang tertinggi adalah sidratul muntaha. Sidroh itu sadar. Muntaha itu yang tidak terbatas. Itu saja. Saya akan menggarisbawahi menginstal diri seperti yang disampaikan oleh Mas Yulianto tadi. Apalagi yang disampaikan Pak Ipih. Aduh, hebat sekali latar belakangnya. Yang lain monggo, Mas Yuli. Baik, monggo bapak-bapak yang lain atau mungkin ada respon dari Pak Yuli terkait Pak Ahmad Mas Soni. Oh, ada. Ya. Monggo, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya jelas suaranya indah sekali ini. Ya alhamdulillah, tadi kita masalah sholat khusyuk ini sudah mendapatkan beberapa insight tentang betapa dahsyatnya sholat ini kalau dilakukan dengan khusyuk. Sebenarnya selama ini khusyuk ini seolah-olah sesuatu yang sulit, maka kita belajar di Padepokan Patrap ini, yang insya Allah ada solusi kemudahan, ya, yaitu dengan sadar dan pasrah. Kedua ini kalau ditarik secara lebih luas lagi, yang namanya sadar Allah ya sesuatu ilmu yang tidak terbatas. Yang bisa kita gali yang tadi disampaikan oleh Pak Juli dan yang lainnya, Pak GP, Pak Jazin. Di sini saya akan sedikit bagaimana sholat khusyuk ini bisa kita mengambil dari hikmah dan manfaatnya. Bagaimana kemarin dijelaskan oleh Pak Pur di Padepokan Patrap, ibaratnya sholat khusyuk ini latihan kita untuk membentuk bagaimana sadar Allah ini yang ada dalam diri kita ini semakin kuat dan semakin kuat. Dan sadar Allah ini adalah sebagai satu ibaratnya kerangkanya, bingkai besar, induknya. Diibaratkan seperti Pak Pur sampaikan di Padepokan kemarin itu, ibarat kayu gelondongan. Jadi kayu gelondongan yang besar yang tidak terbentuk ini bagaimana agar supaya ada nilai yang lebih tinggi. Nah, sadar Allah yang kita pelajari ini melalui sholat, maka ini adalah satu pembentukan sebagai hamba Allah. Jadi kehambaan kita ini betul-betul supaya terlatih atau terbentuk. Jadi melalui banyak yang disampaikan Pak Dem, mengulang-ulang tadi. Sebenarnya tidak hanya mengulang-ulang, tapi esensinya mengulang-ulang ini, kesadarannya ini kalau gabungkan, ini akan membentuk kualitas kehambaan kita. Bagaimana kayu gelondongan kalau dibentuk ada bisa Kursi menjadi perabot-perabot yang bernilai, ukiran-ukiran yang mahal. Nah, sholat ini sebenarnya satu senjata buat diri kita. Ya, senjata dan sarana yang kalau orang-orang ini kita harus mulai berubah. Kalau orang-orang kalau sholat itu bisa jadi beban. Kalau sudah selesai sholat
malah senang. Wah. Nah, kita mulai dengan sholat ini kita akan ketemu dengan Senang sholat. ya kita akan ya ibaratnya kita akan ketemu ke seseorang yang orang itu mencintai kita, senang dengan kita. Banyak sesuatu yang kita perbincangkan itu kan tidak ada rasa dorong atau cepat-cepat. Nah, ketika kesadaran muncul ya begitulah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat yang memiliki segala rezeki, segala keilmuan, segala hasanah, kebaikan itu dari Allah. Nah, sholat ini adalah pintunya. Maka melalui sholat ini ketika kesadaran kita ini dilatih. Kemudian juga kita di luar sholat ini kita hanya dilatih lagi. Nah, ini semakin memperkuat. Kemudian juga ATP-nya apa yang menjadi amanah kita ini kita belajar bagaimana bisa menyempurnakan. Nah, maka melalui sholat ini apa namanya kita tahu carilah pertolongan lewat sabar dan sholat. Maka segala masalah manusia ini sebenarnya jadi itu. Kita misalkan apa namanya, maka kalau sholat itu dirinci lagi itu berbagai macam kemanfaatan. Seperti sholat istikharah, ini bagaimana kita memilih yang tepat. Kemudian agar supaya derajat kita terangkat itu sholat tahajud. Kemudian apalagi sholat taubat, sholat hajat, dan berbagai macam itu lewat media sholat ternyata itu adalah jadi solusi. Nah, kenapa jadi solusi? Nah, itu kadang-kadang kalau kita belum belajar sadar Allah ya apa namanya seolah-olah masih ngambang. Tapi dengan sadar Allah kita latih, maka ternyata di dalam sholat itu memang kita akan ada kemudian untuk mendapatkan ilham. Jadi, apa namanya ketika sadar Allahnya terus dibentuk mulai gerakan, terus kemudian penghayatannya itu betul-betul kita rasakan. Ini adalah satu apa namanya ibaratnya kabel atau kesambungan antara hamba dan Robnya sehingga kita akan ada kemudian mendapatkan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Takwa yang di dalam sholat inilah ilham yang akan masuk sehingga kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi ini yang kita akan mendapatkan seperti inspirasi. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Di situ akan muncul sehingga masalah kesulitan itu akan bisa terurai atau ada semacam apa namanya jalan keluarnya. Ya, saya rasa itu dari apa tampaknya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ahmad nggih. Mungkin selanjutnya sebelum ada tambahan dari yang lain ada respon dari Pak Yuli terkait banyaknya apa tadi masukan dan ininya Pak. Monggo Pak Yuli dikembalikan ke panjenengan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Yayin bagi Pak Sabar. Memang benar sholat itu adalah tolong untuk kita untuk sadar ke Allah untuk kita mampu. Memang kalau dilihat dari memang as-sholatu mirajul, memang sholat orang itu menghadap karena kita sadar ke Allah gitu. Ini dikatakan tadi bahwa lakaburotun alakasimanya berat. Memang sebelum terima Pak Pur Allah kan itu kita pada ternyata sholat itu apapun kesadaran yang meluas. Jadi titik tumpunya sholat itu sadar menyadari kepada Allah. Apa yang kita sadari?
melihara saya Allah, yang itu Allah, yang menyelamatkan itu Allah. Apa semua galanya Allah ada Pak. Itu perlu ditanamkan oleh kita. Dan sholat itu saya harus doa gitu ya. Mulai dari Fatihah, sujud apalagi itu tetapi semuanya doa itu. Dari warganya doa itu ya minta diberi rezeki, minta ya diangkat derajatnya. Berarti doa. Ketika kita sholat kita dalam sholat ketika landasi sadar kepada Allah di Allah menjabai yakin saya kan tidak yakin tidak bisa yakin perlu berhenti bangun yakin sadar Allah pasti menolongku pasti memberi lengono ya cepat itu sekarang tadi yakin jangan kamu itu yakin benar-benar loh ya yakin ikhlasnya yakin Allah sing angel sing angel ya angel berarti semua bacaan semua apalagi itu ketika kita lihat akhir itu kalau ketika ada dialog dengan Allah di situ akhir itu bisa itu ini rotok-rotok di awal makanya jadi satu poin so saya masuk berarti tidak dari mana awal yang penting bacain pasti saling melengkapi pola kita agar hidup kita sadar ketika kita ini wajah ya Allah mengangkat itu bukan loh ya sholat di mana kita mengangkat di mana kita sadar Allah penting jadi dimanapun kita menghadap Allah kita selalu bersama Allah otomatis lagi dunia akhir mesti monggo iya kuncine swarga sadar Allah. Ge. Nah, Mas Doni apa lagi? Mas Jaka mau bentar kasih kesempatan. Pak Maktukin, monggo. Selamat Bang Dalu. Mas Jaka itu Pak Mas Doni. Saya ketinggalan Mbak saya. Ngaten. Nggih wonten dawuh-dawuh. Mboten napa-napa. Mas Jai ada itu. Ayo Mas Jai. Halo. Masuk. Bangga. Ya dikit aja Mbak saya. Harap gue kok Mas Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nah kita ini beruntung kita sedang beruntung oleh Allah dikehendaki
yang mau memperbaiki sholat dengan basic sadar Allah. Beruntung. Soalnya kalau melihat hadis Quran bagaimana yang diuraikan, sholat adalah segala-galanya. Tapi kebanyakan orang nggak menganggap segala-galanya. Nah, itulah makanya untung bagi kita yang mau memperbaiki sholat dengan baik sadar Allah. Alhamdulillah. Sebetulnya sholat khusyuk atau sadar Allah itu manfaatnya itu sudah diberikan oleh Allah di dunia ini. Menurut saya ya, manfaat sadar Allah, manfaat sholat khusyuk itu sudah diberikan oleh Allah dunia. Rasul itu kan mengatakan demikian, yang artinya sungguhnya besok di hari kiamat yang paling awal adalah sholat. Bila sholatnya bagus, maka semua amal perbuatan menjadi bagus. Tapi sebaliknya bila sholatnya jelek, maka amal semuanya jelek. Jadi kan manfaat sholat khusyuk dan Allah itu sudah dirasakan di dunia. Dalam ayat itu kerjaan kecil dan mungkar. Itu tanda bahwa sholat yang bagus itu memperbaiki perilaku manusia yang bagus. Ya kapan jadi dunia ini? Jadi enggak sampai akhirat. Jadi sholat yang bagus itu bakal apa? Mengawal perilaku kita menjadi insan berakhlak. Sholat khusyuk yang Allah memperbaiki perilaku kita dunia ini sudah enggak sampai jauh-jauh nunggu akhirat. Jadi hadis Rasul dan ayat Quran sangat berkorelasi. Kalau didalami sangat berkorelasi. Itu saja dari saya. Jadi saya ulangi lagi bahwa sholat yang bagus khusyuk dari Allah itu manfaatnya sedangkan metode yang untuk sholat khusyuk Allah disampaikan bahwa kemarin sekali lagi kita merasa untung lah dan lagi membangun baik sholat kita. Dan ada suara masuk. Saya gimana ya? Setiap hari. Oh, Mbak. ya
Ya. Sekian aja, Mbak. Iya. Pun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Yo. Mas Doni ngatos pundi dipun tutup apa Pak? Alhamdulillah, bapak-bapak dan mbak-mbak, insyaallah untuk pertemuan malam hari ini kita masing-masing mendapatkan insight masing-masing lagi, insyaallah mendapatkan ilhamnya masing-masing, pemahamannya insyaallah juga lebih luar biasa lah. Jadi bisa jadi bekal kita untuk rujuk lagi. Terus ini Mbah Yayin, seperti biasa saya mohon izin untuk rekamannya pada malam hari nanti kita share di YouTube Dzikir Nafas Jawa Timur. Kalau memang harapan kita sih semoga itu jadi amal jariah kita ya. Jadi waktu kita setu, kita wafat masih ada Sing tinggalan masih ada inilah yang bermanfaat lah untuk semuanya. Kemudian bapak-bapak, untuk malam hari ini mungkin kita akhiri dulu sampai dari sini. Mungkin Mbak Yayin atau bagaimana? sekian doanya. Mungkin untuk terakhir doa, saya harap dari Yai Mamduhin. Untuk saya pribadi, mohon maaf Bapak Ibu selama membersamai panjenengan semua. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya salah kata pun apa saja. Nanti setelah dari doa Mbah Mamduhin, Mbak Yai Mamduhin, kita bisa langsung gitu. Maka dari itu Bapak-bapak, dari saya sekian dahulu, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Mamduhin untuk doa panjenengan pimpin. Kemauan doa ini doa baru sini Mbak Yayin yang lebih senior, saya serahkan aja ke Mbak Yayin. Begitu kok. Barokah Mas Yai. Kali-kali Pak. Halo. Monggo Mbak Yayin. Pak Guru ada Pak Atau Mbak GP. Batu kuampes ini Mas Yai. Sendat-sendat. monggo Mangga. Bulan gini dah. menutup Oke. pertemuan ini kita bersyukur dengan bacaan hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Sayyidina Muhammad khairun nabiyyin tarfa'u Amin. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimin wal muslimat innaka sami'un qarib mudawat ya qawm ya iyyaka as'aluka wa la tahibna bi rahmatika wa la sini bahasa ya innal batin azahu wa Quran ma itu kalimat dalam ilang tafil nama terhamna anakun
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salim.